Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Fuad Ali Rahman, NIM A11 2022 14645 dari Matkul Sistem Temu Kembali Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS untuk Sistem Temu Kembali. Uh, jadi pada proyek kali ini yang kelompok saya buat adalah chatbot mental health berbasis AI. Jadi di sini kami membuat aplikasi yang di dalamnya ada chatbot AI-nya. Maksud saya, kita membuat aplikasi berbentuk chatbot sebagai rujukan untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai mental health. Dalam melakukan aplikasi ini, dalam pembuatan aplikasi ini, kami melakukan dua hal penting, dua hal utama. Yang pertama, membuat model. Lalu yang kedua, membuat chatbot Streamlit ini untuk aplikasinya, untuk tampilan. Untuk pada bagian model, hal pertama yang kami lakukan adalah melakukan import library. Jadi beberapa library yang kami import, contohnya seperti JSON. Ini untuk membaca file intent yang ada dalam format JSON. Terus NumPy untuk mengolah data dalam bentuk array, preprocessing, terus scikit-learn preprocessing import label encoder ini untuk encode data, merubah data dari kategorikal menjadi numerik. Train dan test split ini untuk men-split datanya menjadi training dan testing. Transformer Vertecanizer ini untuk mengubah teks menjadi token menggunakan model pre-train dari model AI yang akan kami gunakan. Terus yang terakhir ini TensorFlow keras callback menggunakan import early stopping dan reduce enroll plateau. Ini untuk mengoptimalkan pelatihan pada model. Setelah melakukan import, hal yang selanjutnya digunakan adalah load datanya, membaca dan menyimpan datanya. Jadi file open intent JSON dan R ini untuk menyiapkan tempat untuk datanya. Nanti datanya akan ditampung di JSON. Terus data load.file. Jadi ini akan meload file memasukkan file, menyiapkan file yang akan kami gunakan. Di sini juga terdapat perulangan. Tujuannya adalah untuk membuat pattern, membuat pola respon. Terus selanjutnya ada bagian encoder. Ini untuk melakukan encode label, mengkonversi label kategorikal menjadi angka. Setelah itu ada tokenizer BERT. Ini sebagai model pre-trained BERT untuk mengubah teks menjadi token numerik. Jadi seperti ini prosesnya, tokenizer. Menggunakan tokenizer, terus nanti akan ada input dan attention mask. Jadi ada max length, jadi maksimal jadi ada max length, input, dan attention mask. Max length itu kayak panjang maksimum dari token yang digunakan. Terus nanti akan diproses melalui iterasi sebagai berikut. Jika sudah dilakukan pemrosesannya untuk tokenizernya, maka selanjutnya yang dilakukan adalah membagi datanya menjadi data latih dan data uji atau data training dan data testing. Seperti berikut. Pada bagian ini data testingnya 0,2, sedangkan trainingnya adalah 0,8. Setelah itu membuat arsitektur model.
Di sini kami melakukan beberapa input seperti beberapa apa sih? Menambahkan beberapa model seperti input, embedding, dropout, bidirectional, dropout, batch normalization. Ya, setelah itu melakukan callback, early stopping. Callback ini tujuannya untuk menghentikan pelatihan jika ada validation loss atau tidak, atau misal tidak membaik setelah 5 kali epoch. Terus reduction ini untuk mengurangi learning rate jika validasi lossnya stagnan. Terus model checkpoint ini untuk menyimpan model dengan performa terbaik. Setelah itu melakukan pelatihan model dengan model fit, X training, Y training, validation data, X test, Y test, epochnya 100 kali. Setelah pelatihan model, selanjutnya adalah prediksi dari chatbot user input. Nah, di sini kita akan memasukkan pertanyaan, terus nanti akan ada prediction dari modelnya. Setelah melakukan prediction, maka bot akan memberikan respon dan akan di print sehingga menghasilkan tampilan. Terus selanjutnya ada bagian Streamlit. Sama seperti di awal, pertama melakukan import Streamlit JSON sampai TensorFlow seperti sebelumnya. Jika sudah, maka melakukan load data, membaca file intent ya, menggunakan file open intent JSON. Jika sudah, melakukan pengolahan data dengan pattern, respon, dan label. Pattern ini untuk menyimpan pola input dari pengguna. Terus respon untuk menyimpan semua tanggapan, sedangkan labels itu untuk menyimpan labelnya. Setelahnya akan melakukan perulangan di sini for intent in data intent. Ini tujuannya adalah untuk mengekstrak pola tanggapan dan label dari JSON tanggapan yang dipilih secara acak dari daftar respon. Selanjutnya melakukan encoding label seperti ini, label encoder dan label encoder fit transformation. Jika sudah melakukan tokenisasi BERT seperti ini, sama seperti di chatbot menggunakan maximal length-nya 30 dan menggunakan input ID dan attention mask. Input ID ini untuk representasikan katanya, attention mask ini untuk menunjukkan posisi penting untuk diproses. Kemudian memuat modelnya. Modelnya adalah model deep learning yang sudah dilatih menggunakan base model Keras untuk prediksi. Lalu membuat interface-nya untuk Streamlit, yaitu stTitle chatbot dan stword talk to chatbot. Kemudian input input pengguna, apa yang kita masukkan. Kemudian akan dikirim pada button send. Setelah di input akan ada prediction. Jadi modelnya akan melakukan prediksi dan jika sudah maka akan melakukan respon. Kemudian selanjutnya responnya akan ditulis. Nah, untuk menjalankan Streamlit model tadi saya sudah mencoba melakukannya seperti ini.
Jadi ini ada hasil chatbotnya dan kita bisa menulis pertanyaan di sini. Misal, hello, I'm, I'm feeling bad gitu ya. Terus kita melakukan send, maka menunggu chatbotnya merespon. Ya, I understand you can tell me about what's going on. Ya, so, terus kita tulis lagi gitu. I have a issue with mental health. Hello, what's your mind? Jadi dia akan merespon apa yang uh, kita rasakan. Seperti itu. Jadi, uh, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.